Ah, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapa di dalam surga yang widiwasa, bahwa kita masih sehat sampai sekarang walaupun sudah 7 bulan mengalami serangan COVID corona. Di dalam perjalanan kehidupan dari seluruh bangsa Indonesia, mulai daripada diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan hari ini, Indonesia masih kokoh karena mempertahankan kemerdekaan itu dengan jiwa, semangat, dan nilai juang para pahlawan mempertahankan Pancasila. Nah, kita mengawali kepada Pancasila itu. Pancasila itu diucapkan pertama kali oleh Presiden Soekarno 1 Juni 1945. Walaupun sebetulnya itu hanya diikrarkan, diucapkan, tapi sudah digali selama dia berada di Digul, di penjara Digul, di penjara Rapat, di penjara ND, di penjara Bengkulu, itu sudah dicatat itu semua itu apa itu Pancasila. Jadi ditetapkanlah pada waktu BPU PKI dibentuk oleh Jepang pada waktu itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, karena Jepang sudah mulai tahu bahwa perang terhadap sekutu itu sudah melemah. Demikian juga Jerman pada tahun 45 sudah terdesak. Demikian juga Jepang. Jepang memperkirakan bahwa akan jatuh kerajaan Jepang dengan perang di Pasifik dan di negara-negara lain. Bahwa Jepang itu akan kalah perang. Maka di Indonesia diberikan kesempatan untuk dihadiahkan, seolah-olah dihadiahkan. Tapi itu pun politiknya mereka juga, supaya rakyat Indonesia itu mau masuk peta, mau masuk HEHO, masuk lain-lain itu. Jadi pada tanggal 1 Juni, yaitu pada waktu kesempatan dibuatkan oleh Jenderal Maeda, diberikanlah pada waktu itu BPU PKI bersidang rapat, dicetuskanlah itu 1 Juni 1945 itu Pancasila. Dengan adanya Pancasila itu dilihat bahwa ketuhanan itu berada di nomor 5. Jadi karena itu sehingga BPU PKI setelah menerima pendapat saran bahwa untuk bernegara harus ada dasar negara. Itu yang topik yang dibawakan oleh Soekarno, sehingga BPU PKI membuatkan analisa kembali, merapatkan itu kembali, sehingga diciptakanlah pada tanggal 22 Juni Piagam Jakarta. Jadi dibalik ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dengan tambahan 7 kata-kata dengan mewajibkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu ditambahkan di ketuhanan yang Maha Esa, itu menjadi nomor 1. Baru kemanusiaan yang adil dan beradab sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kelima itu dibuatkan seperti yang sekarang ini. Tetapi setelah terdesak Jepang bahwa sekutu sudah melakukan untuk Presiden Truman pada waktu itu tahun 1945 memerintahkan ini ada yang seharusnya untuk mengalahkan mereka, Jepang itu ada yang paling bom atom itu diminta oleh ahli bom yang ada di Amerika dan tentaranya dan angkatan bersenjata Amerika,
meminta kepada Presiden Truman bahwa untuk mengalahkan Jepang itu satu-satunya mempercepat adalah dengan bom atom. Maka dibuatkanlah itu bom atom, diledakkanlah pertama kali di Hiroshima. Terus yang kedua di Nagasaki. Sehingga tanggal 15 Agustus 45 Jepang menyerah kepada sekutu. Maka di Indonesia itu didengar sehingga pemuda-pemuda di Indonesia sudah mulai bergolak, dan para pejuang-pejuang Indonesia yang belum masuk, masih tentaranya Jepang, menginginkan untuk diadakan proklamasi. Sehingga tanggal 17 Agustus 45 diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia. Tetapi pada waktu itu dasar negara itu masih dibuatkan Pancasila. Pancasila itu dengan 7 kata-kata yang ditambahkan di ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi setelah tanggal 17 Agustus diucapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus besok paginya sebelum diundangkan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah disusun, apakah yang akan dibuatkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu? Maka ada kelompok di dalam 9 anggota PPKI sudah menyetujui, tetapi ada kelompok yang dari Kristen, Hindu, dan Buddha itu menyatakan Bung Karno mendatangi Bung Karno dan Bung Hatta untuk minta supaya 7 kata-kata itu di Piagam Jakarta itu dihilangkan. Cukup saja dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ditanyakan kepada kelompok Islam, mereka keberatan. Tapi oleh Soekarno pada waktu itu belum jadi Presiden Republik Indonesia, masih proklamator, dan Muhammad Hatta, demi keutuhan bangsa Indonesia, itu sebaiknya itu syariat Islam itu kita hilangkan. Cukuplah ketuhanan yang Maha Esa. Setelah kelompok Islam itu berpikir lagi, ya sudah, demi keutuhan bangsa Indonesia, untuk berdirinya negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka kita setuju saja. Disetujuilah Undang-Undang Dasar 45 itu dengan preambul sesuai dengan preambul yang ada sekarang. Sehingga kata-kata ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihilangkan, cukup dengan ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang dimasukkan sehingga pada jam 1 siang diundangkanlah untuk bernegara. Nah, untuk bernegara harus ada dasar negara. Dasar negara kita yaitu Pancasila. Untuk mengatur pemerintahan dibuatlah Undang-Undang Dasar 45. Jadi dicetuskanlah itu Undang-Undang Dasar 45. Tetapi setelah itu banyak sekali pemberontakan. Setelah tahun 45 itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi banyak orang-orang dan kelompok-kelompok lain menginginkan RIS, Republik Indonesia Serikat. Tetapi Soekarno tidak setuju itu. Oleh Belanda yang menyerang di Surabaya dan menyatakan itu harus ada RIS. Sehingga dibentuk-bentuklah di Makassar, dibentuk di Manado, dibentuk negara-negara. Tetapi Bung Karno tidak setuju. Harus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka terjadilah pemberontakan
di Madiun. Di Madiun itu untuk membuatkan Indonesia menjadi komunis. Melapor kepada Rusia. Pemberontakan Madiun itu disikat sama Pancasila. Yaitu Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada waktu itu, Sudirman. Maka jiwa Pancasila yang ada di dalam tubuh-tubuh pasukan tentara Indonesia, itulah yang memadamkan pemberontakan Madiun itu. Terus setelah itu, pada tahun 50, 23 Januari 50, itu ada Angkatan Perang Ratu Adil. Itu pemberontakan di Bandung yang diorganisir oleh tentara Kinil, yang pada waktu tentara Kinil itu, yaitu pada waktu penjajahan Belanda, Belanda mengangkat beberapa warga negara Hindia Belanda, Hindia Belanda menjadi tentara. Tetapi karena sudah ada penjajahan Jepang, sehingga mereka diberhentikan dan menjadi merdeka. Mereka masuk lagi, ada yang masuk menjadi tentara. Inilah melakukan pemberontakan di Bandung, di Jawa Barat, dengan namanya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi terus berkembang lagi. Kartosuwiryo adalah temannya Bung Karno yang tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh Bung Karno dan Bung Hatta serta PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang 9 orang itu tidak setuju dengan dikuranginya kata-kata tujuh kata-kata setelah ketuhanan yang Maha Esa. Harus ikut dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Harus ada itu. Maka dilakukanlah pemberontakan Darul Islam dan TII. Mulai daripada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan di Makassar, dan di Aceh. Dipadamkan oleh Tentara Nasional Indonesia, tentara kita, dan waktu itu juga polisi juga ikut. Itu BRIMOB yang selalu ikut. Nah, habis itu ada lagi RMS, Republik Maluku Selatan, melakukan pemberontakan. Mereka harus merdeka karena sudah dibentuk oleh Belanda pada waktu RIS. Mereka menyatakan kami merdeka. Disikat lagi oleh tentara karena jiwa Pancasila itu, jiwa Pancasila yang sebenarnya yang sudah dikukuhkan oleh seluruh pendiri bangsa itu. Pendiri bangsa kita itu yaitu PPKI itu. Nah, setelah itu maka datang lagi Permesta. Tidak mau patuh kepada presiden karena daerah kami di Sulawesi Utara tidak ada pembangunan. Demikian juga di Sumatera, PRRI datang lagi, pemberontakan lagi. Nah, habis itu G30 SPKI. Habis itu GAM, Gerakan Aceh Merdeka. OPM lagi. Itu terus-menerus kita dilanda bahaya. Tetapi dengan keutuhan bangsa Indonesia yang mempunyai jiwa Pancasila, semua pemberontakan itu dapat dipadamkan. Sama seperti G30 SPKI, karena akan mendirikan negara komunis. Sama dengan negara Indonesia, Islam Indonesia, NII, DII, ingin mendirikan negara Islam. Mungkin nanti siapa tahu ada orang Kristen lagi memberontak.
Ada orang Hindu akan memberontak. Ada orang Buddha akan memberontak. Itu harus kita padamkan. Tidak boleh, tidak boleh. Oleh karena itu, inilah persatuan kesatuan bangsa Indonesia, bahwa di dalam jiwa setiap manusia Indonesia itu tertanam butir-butir Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus tertanam, ditanamkan kepada semua anggota Gepenta dimanapun mereka berada, di setiap pelosok, kecamatan-kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kepada rakyat. Karena inilah keunggulan daripada Pancasila itu. Beda dengan negara USSR, Uni Soviet. Itu mereka juga negara kesatuan itu. Amerika bersatu, United States. Jadi United itu kesatuan, negara kesatuan. Kita negara kesatuan, tapi kita lebih unggul lagi sebetulnya karena mempunyai Pancasila. Nah, ini dengan adanya ini, sekarang ada ancaman terhadap keutuhan bangsa Indonesia, yaitu adanya teori yang dibuatkan oleh orang-orang tertentu dengan khilafah untuk mendirikan seperti negara ISIS di Indonesia, di mana Hizbut Tahrir Indonesia telah dibubarkan, tetapi akan terus memajukan ataupun mengikrarkan ataupun mensosialisasikan bahwa Pancasila itu adalah piagam Jakarta. Padahal piagam Jakarta itu adalah yang diciptakan oleh BPUPKI, yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus, sudah final. Didirikan, Indonesia ini didirikan oleh tokoh-tokoh Islam. Jadi sebetulnya walaupun tidak perlu di dalam konstitusi itu dibuatkan kita ini negara Islam, tapi sebetulnya karena rakyatnya sudah, pemimpinnya juga orang Islam, mengapa dibilang tidak mendukung Islam? Jadi orang-orang yang melencengkan Pancasila itu sehingga terkontaminasi untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Terus ada lagi PKI yang terus-menerus disosialisasikan akan ada kebangkitan PKI. Kalau ada kebangkitan PKI, saya duluan nembak kakinya. Di mana orangnya? Saya mau lihat. Betul, saya berani. Karena jiwa saya memang jiwa Pancasila. Demikianlah sebetulnya jiwa Pancasila yang ada di dalam diri Ketua Umum Gepenta harus sampai kepada semua warga Gepenta yang ada di daerah. Sampai ke Merauke. Mana ini orang ketua DPK Merauke ini? Harus sampai di Aceh. Sampai semua. Dari Aceh sampai Merauke. Harus tertanam jiwa Pancasila itu. Hanya dengan Pancasila lah maka Indonesia bisa bersatu. Kalau bukan Pancasila, Indonesia sudah terpecah. Sejak Kartosuwiryo menyatakan negara Islam Indonesia berdiri, DITII diikrarkan di Aceh, maka kita sudah pecah, sudah tidak ada lagi Indonesia. Tidak lagi dari Sabang sampai Merauke. Mungkin Merauke juga mau ingin merdeka. Mungkin yang lain. Tapi siapapun yang akan mengikrarkan kemerdekaan itu selain daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka akan dihajar, dihantam, disikat, dan dipadamkan oleh Pancasila itu.
inilah yang perlu kita sampaikan bahwa 1 Oktober adalah kesaktian Pancasila, di mana pada waktu itu 30 September ada pemberontakan PKI dengan membunuh beberapa jenderal-jenderal kita. Dan saya pada waktu 1 Oktober atau 30 September, saya sudah polisi. Pangkat saya agen polisi tingkat 2 di Tanah Karo, di sektor Payung. Pada waktu itu di sektor Payung, di Batu Karang. Karena saya agen polisi tingkat 2 dilantik 1 September 1963. Jadi pada waktu pendidikan Brimob, terus saya ditempatkan di Polres, Komres, Komando Resort Tanah Karo di Kabanjahe tahun 63 September. Jadi saya sudah pengalaman tahun 64 sebelum saya ikut masuk Akademi Angkatan Kepolisian, Dharma, AAK, Catar, saya hampir mati dengan 2 orang anggota saya. Saya Komandan Regu dengan 2 orang polisi patroli malam hari di sekitar sektor Payung di Batu Karang. Tetapi kami lihat, pengalaman saya ini, kami lihat ada lampu, itu namanya strongkeng, nama dulu itu di kampung-kampung itu, strongkeng namanya itu. Itu kok ada lampu ya? Ada lampu di tengah sawah. Kami datangi, tapi baru kira-kira 100 meter dari situ sudah ada orang lari. Kami lihat, loh, ada lari ke situ, memberitahu ada polisi datang. Nah, setelah orang itu mendengar ada polisi datang, orang tuh rame-rame membawa parang, mengejar kami. Loh, saya lihat, loh, ini kok banyak menyerang kita, ayo kita mundur. Dan saya harus menembak peringatan supaya mereka mundur. Tembak ke atas, tapi saat kami lari ke pos komando, kira-kira 1 kilometer. Nah, kalau pada waktu itu kami ada yang jatuh, pasti dicincang sama orang komunis itu. Karena orang itu rapat, tidak tahu mau bikin rapat apa itu. Nah, seperti itu. Jadi, pada tanggal 30 September kita tidak tahu. Karena pada waktu itu tidak ada televisi. Hanya radio. Terus 1 Oktober waktu apel pagi jam 7 pagi, Kapolres memimpin supaya semuanya ada terjadi kejadian di Jakarta. Tapi kita tidak tahu siapa ini. Semua harus konsenyer di Polres. Baru jam 10 ada perintah bahwa ada pemberontakan yang dilakukan oleh komunis. Sekarang kamu harus berangkat bersama-sama dengan orang Kodim. Jadi saya komandan regu, agen polisi. Jadi agak lebih lincah saya ditunjuk jadi komandan regu waktu itu. Dengan komandan peleton Panjaitan itu, Aibtu. Bersama-sama pergi ke Kodim. Kita dibentuk untuk menangkapi orang-orang komunis. Jadi tahun 65 itu, tahun 64, saya pada bulan Mei, 64 bulan Mei, saya ditugaskan ikut sukarelawan Ganyang Malaysia. 64 bulan Mei. Berkumpul di Kodam Bukit Barisan dan dikirim ke Tanjung Pinang, Batam, dan
Pulau Kijang, masuk ke Johor dengan pakaian preman karena kita harus membantu masyarakat Malaysia itu untuk memprotes tidak menerima pembentukan Malaysia Merdeka. Itu pada waktu itu. Setelah 2 bulan di situ, tidak ada makanan lagi, ya pulang dengan menggunakan perahu pukat, ya. Nah, itu ceritanya. Sehingga saya pada bulan Juli 64 kembali ke Tanah Karo. Jadi sejak itu saya ditempatkan di Polres Tanah Karo. Pada tanggal 30 September itulah kita ketahui, tanggal 1 Oktober itulah kita ketahui bahwa ada pemberontakan G30 PKI dan dinyatakan bahwa telah gugur beberapa jenderal. Nah, ini seperti itu, bahwa pengalaman kita, kalau pada waktu itu komunis menang, maka kita tidak tahu mau jadi apa negara kita ini, kan gitu. Tetapi ya karena kesaktian Pancasila itu, maka tanggal 1 Oktober itu dinyatakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena dapat meredam memadamkan pemberontakan G30 PKI. Nah, itu setelah itu apalagi kejadian, banyak sekali kejadian-kejadian sampai sekarang. Oleh karena itu, maka kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang terorganisir secara baik di GPENTA, Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis, di mana visinya menciptakan Indonesia negeri damai, aman, makmur dan sejahtera, tanpa narkoba, tawuran dan anarkis, untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itulah, maka di Pancabakti GPENTA itu ada tertulis. Coba dibaca ya, diperhatikan pada waktu kita mau masuk jadi warga GPENTA, kita mengikrarkan Pancabakti GPENTA. 1. Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami warga GPENTA. Oh ya, kami warga GPENTA yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu. Jadi kalau kita sebagai warga GPENTA bukan bersendikan Pancasila, kita harus mereview kembali. Apakah kita menjadi bangsa Indonesia yang betul atau yang menjadi pengkhianat Pancasila? Kalau sekarang ini mengkhianati Pancasila, kembali menjadi membela Pancasila, begitu. Demikian juga di Sabta Marga. Saya dididik jadi ABRI. Jadi polisi dulu tahun 63, tahun 64 setelah Ganyang Malaysia itu menjadi dibentuk oleh Soekarno, TNI dan polisi bersatu di dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi mulai tahun 1964 saya adalah anggota ABRI sampai pensiun anggota ABRI. Jadi saya adalah Brigadir Jenderal ABRI saya itu sebetulnya. Karena pada waktu itu ABRI, tapi menjadi tetap membawa matranya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan. Nah, itu yang dimaksudkan di dalam TNI juga, jiwa TNI, jiwa polisi. Jiwa polisi sekarang triberatanya juga demikian, bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Demikian juga sampai kepada Purnawirawan. Walaupun Purnawirawan, jiwanya jiwa Pancasila. Inilah yang perlu disampaikan kepada semua anggota
warga Gepentang bahwa warga Gepentang mempunyai jiwa, semangat, dan nilai juang Pancasila yang harus tetap dipertahankan. Kalau tidak kita pertahankan, maka kita adalah bagian daripada pengkhianat-pengkhianat yang saya sebutkan tadi, yaitu mulai daripada pemberontakan Madiun. Mungkin kita bagian daripada itu. Komunis, APRA, ya, ada DITII, ada RMS, Permesta, G30 SPKI, ada GAM, ada RMS. Itu pengkhianat-pengkhianat Pancasila itu. Jadi jangan kita ikut-ikutan. Maka kalau misalnya ada kopdetat atau pengambil alihan kekuasaan secara tidak sah, baik itu tentara mau pakai fanser mau apa, atau orang-orang yang seperti pura-pura tentara punya paser dia, kita harus turun ke jalan. Semua anggota Gepenta turun ke jalan bersama-sama rakyat. Tanpa senjata kita bisa lumpuhkan itu. Sama dengan seperti di Turki. Ya, coba saudara-saudara lihat ya di Turki. Begitu besar jiwa juangnya mereka mempertahankan konstitusi, bukan mempertahankan presiden, tapi mempertahankan konstitusi, undang-undang dasarnya. Tidak boleh ada pemberontakan atau kopdetat. Tidak boleh ada kop. Nah, kita juga begitu. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang seperti itu, mau menghancurkan Indonesia berdasarkan Pancasila, maka berhadapan dulu dengan Gepenta. Harusnya ada begitu kata-katanya. Jadi jiwa juang daripada kita itu adalah jiwa tetap mempertahankan Pancasila. Wajib tuh di bangku. Untuk mempertahankan NKRI dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Pancasila itu adalah merupakan jiwa, semangat, dan nilai yang harus tetap kita pertahankan dalam kondisi manapun. Kita lihat sekarang bahwa perang antara Armenia dengan negara-negara yang di tetangganya, Azerbaijan, sudah mulai India dengan Cina. Belum lagi pergolakan yang ada di daerah Turki bersama dengan Italia. Terus ada lagi di Natuna. Apabila negara Indonesia terganggu oleh invasi militer asing, maka jiwa Pancasila kita itu harus berkobar. Rela berkorban membela negara. Inilah yang perlu kita sampaikan pada 5 Oktober ini. Karena jiwa Pancasila itu berada di setiap pejuang. Bukan hanya TNI. Pejuang. Kita ini adalah pejuang. Jadi Gepenta itu berjuang untuk menyelamatkan rakyat. Dari apa? Dari narkoba, tawuran, dan anarkis. Coba kalau kita lihat arti anarkis. Anarkis itu bukan hanya di Indonesia saja. Kita tidak setuju dengan perbuatan anarkis antara satu negara dengan negara lain, tawuran pakai senjata. Karena tawuran itu kan inilah yang diciptakan pada waktu yang lalu tahun 99, ya tahun lahirnya Gepenta itu menjadi organisasi kemasyarakatan tahun 2000.
melihat bahwa tawuran itu bisa pakai tangan, bisa lempar-lemparan batu, bisa pakai parang, bisa lempar kayu, bisa pakai senjata. Jadi pada waktu tawuran Polri dengan tentara di Medan itu pakai senjata. Kita sudah usulkan supaya mereka itu dipecat. Ini Ya kan? Terus gini, sekarang tawuran antara negara-negara, satu negara dengan negara lain, tawuran tapi pakai senjata. Itu juga perbuatan anarkis yang harus kita tolak. Nah, kalau misalnya ada negara lain, militer negara lain invasi ke negara kita, maka tidak ada laki-laki perempuan itu bersatu untuk mengusir dan memadamkan invasi militer itu. Itulah jiwa juang kita. Itulah jiwa juang kita. Jadi nanti pada waktu pembahasan apa tugas-tugas daripada Gepenta itu, di mana tugas Gepenta itu kan kita sudah tahu ada pada waktu masa perang, pada masa non perang, dan pada masa bencana alam. Ada 3 tugasnya itu. Pada masa perang yaitu mengusir pemberontakan, invasi militer, pemberontakan. Itu tugas kita juga. Pada masa non perang, yaitu pada masa non perang itu narkoba, ya, memerangi narkoba, memerangi tawuran, memerangi anarkis, radikalisme, terorisme, korupsi, pungli, gangguan kamtipmas intensitas tinggi. Itu tugas kita pada masa non perang. Pada masa bencana, tugas kita adalah sosial, yaitu membantu kalau ada pesawat jatuh, mencari, ada menolong, ada kapal tenggelam di daerah-daerah itu tidak perlu dari Jakarta, mikir pergi ke Aceh ada tenggelam kapal, jadi tidak perlu. Anggota Gepenta yang ada di sekitar Aceh saja, Meulabo, kalau ada tenggelam di Sibolga, orang Gepenta yang di Sibolga yang membantu gitu. Ada bencana alam, banjir, ada tsunami, gunung meletus seperti misalnya gunung meletus di Tanah Karo. Kita sudah mengirim ada 10 ton bahan makanan ke sana itu. Dan diorganisir oleh DPK Kabupaten Tanah Karo. Dan mereka mau membantu rakyat untuk turun dari gunung. Misalnya seperti itu. Inilah tugas-tugas kita. Apalagi tsunami, apalagi COVID. Kalau COVID misalnya atau Muntaber waktu di Asmat, nah ketua departemen rehabilitasi kita, deputi rehabilitasi kita, Dr. Stephen, pergi ke Asmat untuk membantu menolong orang-orang yang sakit di situ. Nah, seperti itu. Nah, COVID sekarang ya kita minta bantuan ke Kesbangpol, ke sosial. Ada anggota kita yang tidak dapat makan lagi. Diminta oleh DPN, ada DPP, DPK, minta kepada sosial. Dari DPN sudah 2 kali dapat bantuan dari Kementerian Sosial. Kita bagikan kepada anggota-anggota yang tidak mampu untuk hidup lagi. Misalnya seperti itu. Jadi COVID juga sebetulnya Ketua Umum mikir bagaimana membagikan vitamin kepada semua anggota kita supaya antibodinya meningkat. Nah, kita minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk membagikan vitamin C kepada vitamin C, vitamin D kepada masyarakat itu
dan termasuk anggota Gepenta. Nah, inilah nanti kita bicarakan lagi berikutnya. Jadi pembahasan kita tentang bahwa Pancasila adalah pemersatu sudah selesai, dan bagi yang mau kita diskusikan silakan, siapa yang mau menyampaikan boleh saling berdiskusi ya, bisa nyeletuk apa semua itu dibuka. Sekarang suaranya suaranya dibuka semua supaya bisa kedengaran. Tetapi jangan ada suara dapur ya. Nanti kelaparan saya di sini. Oke, silakan. DPK Lamongan, Jenderal. Halo, DPK Lamongan, Jenderal. Ya, siapa yang bicara itu? Siap, DPK Lamongan, Jenderal. Oh, Erik. Ya, Jenderal. Ya, silakan. Pak Erik itu yang bicara, biar dengar. Ya, silakan. Ya, siap, Jenderal. Ini dari Erik Lamongan, Jenderal. Ya. Pancasila adalah ideologi yang sudah tidak bisa kita rubah. Apapun alasannya. Karena dengan begitunya sudah sebagai alat pemersatu. Di situ terdapat banyak faktor sudah mempersatukan kita dari unsur SARA dan sebagainya. Jadi siapapun dan apapun yang bergerak untuk menggulingkan itu, kita sebagai warga negara, apalagi kita sebagai anggota di DGPN, di Depenta dan sebagainya, wajib hukumnya untuk membela. Terutama apa yang kita dengungkan selama ini, bahwa harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen itu. Inilah sebagai landasan Pancasila finally of ideology. Nothing ideology. Jadi tidak ada ideologi lain, Jenderal. Ya. Itu yang perlu menjadi pembahasan. Kembalilah kepada undang-undang. Apa yang terjadi pada 98 yang pernah kita lakukan itu adalah ketidakadilan daripada pemerintah yang ada saat itu. Dan ini terjadi pada saat sekarang. Inilah peran daripada seluruh stakeholder yang ada di negara ini. Bagaimana menciptakan keadilan yang ada berdasarkan Pancasila itu. Ya. Untuk sementara itu, Jenderal. Jadi Pancasila finally of ideology. Ya. Betul. Itu ada yang mau menyampaikan pendapat, silakan. Untuk apa ya? Coba dilihat bahwa 2014 saya sudah membuatkan tulisan buku upaya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ciptakan Indonesia negeri aman, makmur dalam demokrasi Pancasila. Jadi ini sudah di 2014, ya 2014, sekarang 2020 ya, 2020. Nah, jadi sudah 6 tahun ini. Ini sudah saya masukkan kepada MPR, DPR, DPD pada waktu 2014, di mana presidennya adalah Pak Susilo. Bapak Yudhoyono. Ini dari Gepenta sudah bikin itu. Jadi harusnya karena apa? Karena sebetulnya bahwa tahun 199 sudah ada penyelewengan terhadap Pancasila itu. Apalagi P4 dicabut. Padahal itu bukan hasil daripada Soeharto. Bukan hasil Soeharto itu. Tapi itu hasil daripada semua putra terbaik bangsa. Tapi karena kita rejim reformasi anti kepada Soeharto, sehingga hasil-hasil yang
diciptakan itu seolah-olah tidak bermanfaat. Nah, demikian juga Undang-Undang Dasar 45. Masa Undang-Undang Dasar 45 di amandemen sampai 4 kali. Tahun 99, 2000, 2001, 2002. Nah, sehingga jawabannya inilah, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu sudah kita lakukan. Itu Erik ya. Jadi gaungkan itu. Pada waktu yang lalu sebetulnya saya sudah minta kepada semua DPK dan DPP buatkan diskusi kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tetapi tidak banyak yang melakukan, hanya dua DPK. Carut marut yang ada sekarang itu adalah karena amandemen itu sendiri. Seandainya kita tidak mengamandemen terlalu fundament, insya Allah carut marut yang ada di negara ini sangat sampai terjadi seperti sekarang. Yang kedua, untuk urusan korupsi yang sekarang masih berjalan seperti ini, tumbuh subur, semakin subur, kita warga negara, terutama warga kita di Gebenta, kasih akses langsung ke KPK. Jadi kita agar prosedurnya gampang. Kita terlalu berliku untuk sampai ke KPK. Terima kasih, Jenderal. Oke, ya. Baik, ada Pak Parlin. Ada yang mau sampaikan Pak Parlin? Dibuka dulu apa suaranya? Ini saya sudah buka di audionya kelihatan. Ini sudah. Operatornya gitu. Oke. Jadi saya tidak akan memberikan saran. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketum sudah sangat jelas. Yang penting sekarang bagaimana DPP. Ya. Saya tekankan DPP di sini untuk menyampaikan ini kepada DPC, DPK yang tidak masuk dalam acara hari ini. Ini sangat penting. Jadi ini yang penting saya sampaikan khususnya kepada ketua DPP. Karena saya mohon maaf, ini DPK tidak semua. Baru saja pertanyaan dari Jawa Timur cukup bagus. Nah, mudah-mudahan beliau ini nanti bisa mensosialisasikan kepada DPD, DPK yang ada di lokasi di Jawa Timur. Saya kira demikian Pak Ketua. Ya. Inilah yang perlu disampaikan kepada semua ketua-ketua DPP. Harusnya ketua DPP itu menjabarkan, memberikan instruksi. Bahkan ketua DPP harus fokus untuk pembentukan DPK di wilayahnya. Harus itu efektif. Jangan tidak efektif. Kalau tidak efektif, ya seperti itu yang disampaikan Pak Parlin itu, bahwa banyak kendala-kendala yang harus kita sampaikan tidak sampai. Padahal kita sebetulnya memang organisasi kita ini organisasi kemasyarakatan yang hanya mendukung pemerintah, mempersiapkan diri kita untuk sesuai dengan apa tugas pokok yang ada di organisasi kita, kan gitu. Baik, terima kasih Pak Parlin. Ya, siapa yang mau bahas ini? Saya mau nambah nih. Ya. Ya. Ibu Ike Dewi Kartika, ya. Ketua DPP Jawa Barat. Ya, kami sangat mendukung sekali apa yang diungkapkan oleh teman-teman kami ya. Namun demikian, barangkali kita untuk melihat ke depan bagaimana upaya untuk penyelamatan daripada generasi penerus. Nah, di dalam hal ini tentu Pancasila juga mengarah kepada Bhinneka Tunggal Ika, di mana dari semua bangsa-bangsa, suku bangsa menjadikan suatu kesatuan di dalam NKRI ini. Oleh karena itu, penyampaian daripada Pancasila ini sebagai ideologi bagi bangsa kita, maka dalam bentuk berbagai kegiatan itu tentunya perlu diimplementasikan. Oleh karena itu, sependapat bahwa
dengan tidak membuat suatu statement baru, tetapi kita melanjutkan daripada statement-statement lama untuk membangun bangsa ini sebagai penerus ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Barangkali itu. Ya, itu bagus sekali. Jadi memang kita harus meneruskan ya, mewariskan Pancasila itu kepada generasi penerus. Karena kita kan diwariskan oleh Bung Karno, diwariskan oleh PPKI, diwariskan oleh negara kepada pendiri-pendiri kita, pendiri negara kita, diwariskan kepada kita Pancasila itu melalui apa? Yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Pembukaannya itulah diwariskan kepada kita. Nah, itu harus kita pertahankan kan gitu. Ya. Ya, siapa yang mau menyampaikan lagi? Dari Pasir mana ini Pasir? Ketua Pasir Kaltim. Saya coba ini mau ngomong dulu ini Pak Ketum. Ya, silakan. Selamat siang semuanya rekan-rekan yang ada di meeting room ini. Selamat siang. Salam Gepenta. Haramkan narkoba, cegah tawuran anarkis. Haramkan narkoba, tawuran dan anarkis. Ya. Begini Pak Ketum. Jadi, akhir-akhir ini kebetulan posisi saya di DPC Gepenta Kabupaten Pasir Kalimantan Timur. DPK bukan DPC. Sorry, maaf. DPK Pak, bukan DPC Pak. DPC Dewan Pimpinan Kecamatan itu. Iya, Pak. DPK Dewan Pimpinan Kabupaten. Ya. Kalau DPC itu Dewan Pimpinan Provinsi. Kalau DPN Dewan Pimpinan Nasional. Siap. Mohon maaf. Ketika ini Pak Utuh Mahni ketua kami, Pak Utuh Mahni. Ya. Pak Utuh Mahni ketua kami. Ya, Utuh. Kebetulan kami ditempatkan di bidang pendidikan, ya. Jadi permasalahannya sangat riskan sekali. Kemarin kami masuk dalam tim justisi COVID-19 tentang penegakan peraturan Bupati nomor 78/2020 tentang masker dan sanksi-sanksinya, bahwa ada beberapa masyarakat, ya, padahal Pancasila kan memiliki bermacam-macam fungsi dan kedudukan. Ya. Antara ini sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, jiwa dan kepribadian bangsa. Nah, jadi Pancasila juga syarat akan nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, Pak. Ya. Jadi ada terjadi di masyarakat kami, ya, sedikit di bagian masyarakat kami, ketika ada masyarakat yang tidak memakai masker, ini kan kami ambil tindakan sesuai dengan Perbup. Nah, sanksi itu sanksi sosial, ada juga sanksi sosial. Jadi disuruh nyapu, disuruh menghafal Pancasila, terus menyanyi lagu Garuda Pancasila dan sebagainya, suruh menghafal proklamasi. Yang miris sekali ini ketika mereka disuruh menghafal Pancasila, bahkan tidak hafal ini. Jadi, ya Pak Ketum? Menghafal apa? Menghafal Ekasila? Pancasila. Ya, ketika kami suruh mereka untuk sanksinya, sanksi sosialnya untuk menghafal Pancasila, ternyata ada sebagian masyarakat, sebagian kecil saja masyarakat yang tidak hafal Pancasila, bahkan terbalik-balik. Ini maknanya sudah tidak.
kira-kira Pak Ketum, ada siasat lainkah pendidikan apa yang kita berikan kepada masyarakat, atau sejak kapan kita berikan itu? Saya lihat di masyarakat kita ini sudah krisis tentang Pancasila. Jangankan untuk mengamalkan atau sebagai fungsinya dan kedudukannya tadi, masyarakat sendiri sudah hampir lupa dengan bahkan ada mahasiswa. Kemarin kami masuk ke sebuah bank swasta, ada saja karyawannya terbalik-balik Pancasila. Saya katakan, Anda masuk jadi pegawai atau karyawan di bank ini, apakah tidak ada masuk Pancasila atau tidak? Wah, sudah lupa, bilang, wah gawat ini. Jadi ini mungkin ada trik atau bagaimana, Pak Ketum, kira-kira. Terima kasih Pak Ketum, mungkin itu saja dulu dari kami. Mudah-mudahan Gapenta kita tetap jaya selalu di Indonesia ini. Terima kasih Pak Ketum. Lukas yang jawab ini, humas kita, kepala humas kita ini, Lukas. Siap. Ya. Terima kasih Pak Ketum. Terkait dengan pengalaman atau fakta di lapangan yang dialami rekan kita dari Pasir ya Pak ya? Siap, Pasir. Jadi begini Pak, kalau saya menyikapinya begini Pak. Banyak orang yang menilai Pancasila itu seperti apa ya? Padahal Pancasila itu adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat kita ini dari dulu, yang digali oleh Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno itu menggali kehidupan nilai-nilai yang hidup di masyarakat kita. Nah, tetapi gini, banyak masyarakat yang melihat karena keadaan posisi mereka yang susah, posisi mereka yang belum dapat kemakmuran ya, itu banyak jadinya apa gunanya Pancasila didengung-dengungkan dari satu sisinya kan gitu loh. Nah, padahal kita harus bisa memilah-milah. Pancasila itu kan sudah final. Pancasila itu abstrak, Pak. Pancasila itu abstrak. Jadi nilai-nilai yang ada di diri kita itulah Pancasila. Nah, seharusnya kalau ada nilai-nilai yang hidup di diri kita itu, kita yang bergerak. Nah, terkait dengan fakta yang di lapangan dialami bersama Bapak itu tadi, saya justru tidak setuju, Pak. Jika kalau ada sanksi terhadap suatu perbuatan yang melanggar dari masyarakat itu dibenturkan dengan Pancasila. Jadi mengkerdilkan Pancasila itu sendiri itu. Jadi seakan-akan antipati kepada Pancasila itu salah itu, Pak. Nah, di situ itu kadang saya tuh melihat, loh ini kenapa kok suruh hafal Pancasila? Apa hubungannya? Ya kan? Seharusnya dari pihak kita itu bisa memberikan solutif. Apa sih, kenapa kamu nggak melakukan himbauan protokol? Ada apa? Masalah apa kamu? Ya kan? Nah, nanti baru dicari solusinya, gitu. Tapi kalau misalnya udah ditangkap itu, kecuali mereka sudah menyatakan, aku nggak mau pakai masker, udah sikat itu orang-orang kayak gitu. Tetapi jangan dibenturkan dengan Pancasila. Gitu loh. Itu jadi timbul antipati. Yang dimaksudkan daripada orang-orang tadi. Caranya bagaimana untuk mensosialisasikan itu secara khusus mengenai masa Pancasila ya. Kalau mau secara khusus kita buat poster bagikan lagi gitu. Oh iya. Jadi ini solusinya benturkan dengan situasi kondisi. Solusinya menurut saya bagaimana caranya ya diaktifkanlah itu RT RW-nya setempat. Ya, jadi gini, contohnya gini. Contohnya gini, begitu terjaring ada yang melanggar, dilemparkan lagi kepada kehidupan masyarakat itu, dicatat namanya. Nanti dari pihak petugas COVID-nya datang ke komunitas masyarakat tersebut. Ada ini anggotamu ini begini. Nah, apa masalahnya? Tolong perhatikan. Kalian kan ini. Nah, kita kan punya nilai-nilai hidup itu.
ya udah, bagaimana menggerakkan nilai-nilai tadi, bantu nih orang. Misalnya mereka dalam kesusahan, beli masker aja mungkin nggak bisa, kan? Itu bayangin aja, masker kain aja mesti 4, 1 orang. Itu dicuci, itu pun tahannya 2 minggu. Kalau cuci pakai, habis itu. Nah, emang begitu. Nah, jangan disuruh hafal Pancasila. Ngapain hafal Pancasila, masalah Pancasila dihafal-hafal di situ. Jadi orang antipati kepada Pancasila itu. Lama-lama orang kesel. Ya kan? Dianggap kita melanggar Pancasila. Lama-lama orang antipati. Jadi bukannya menumbuhkan rasa cinta sosial dan rasa ideologinya kepada Pancasila tadi semakin kuat, malah makin nggak jelas gitu loh. Kembalikan lagi kepada masyarakatnya. Bawa dia ke RT RW-nya, ya kan? Biar mereka sanksi sosialnya ada. Kamu kenapa sih gini? Nah gitu. Jadi ada solusinya yang jelas gitu loh. Begitu aja masukan saya Pak Ketum. Tolong ini koreksi kalau ada kesalahan dan kalau ada kekurangan ditambahin Pak Ketum. Siapa lagi yang bisa ini Iya. Mohon dari Pasir. Mohon izin Jenderal. Apa yang bagus kita buat untuk mensosialisasikan supaya anak-anak ataupun masyarakat tahu Pancasila itu gitu. Mohon izin Jenderal dan selamat siang. Kasih halo? masukan nggak? Ya ini mau dikasih masukan boleh bisa Jenderal izin? Dari Henry Zulkarnain Palembang Jenderal. Oh, Henry Zulkarnain Palembang, silakan. Ya. Ya, selamat siang semua rekan-rekan yang ada di meeting room Gapenta. Seluruhnya yang berada dari Sabang sampai Merauke. Selamat siang. Selamat siang. Mohon sedikit melihat dan mencermati keadaan sekarang dan pembicaraan kita yang ada di grup, di meeting room ini. Sangat-sangat bagus untuk dikembangkan kepada organisasi. Dan juga melihat tadi dari Pasir Timur ya. Ya, Pasir Timur, Pasir Timur, Kalimantan Timur, Pasir. Kalimantan Timur ya, Pasir. Jadi mengenai masalah hukuman sosial apapun itu sependapat dengan Pak Lukas. Tapi ada baiknya juga, mohon maaf Pak Lukas dan juga disambung kembali kepada Pak Erik dari Pasuruan. Apalagi tema kita hari ini adalah Hari Pancasila. Menilik dan menelaah ke belakang, semenjak terjadi peristiwa 98 sampai sekarang, banyak generasi muda, mahasiswa, dan yang lainnya yang sudah lupa akan nilai luhur yang dikatakan Pak Lukas tadi, nilai luhur kehidupan bernegara yang didasari oleh Pancasila. Jangankan untuk nilai luhur, isi yang terkandung maknanya di Pancasila sudah mulai banyak yang lupa. Alangkah baiknya Gapenta sebagai organisasi mulai menjalankan kembali Pancasila, norma-norma yang adanya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pak Erik tadi mengatakan bahwanya banyaknya amandemen undang-undang dan juga Pak Ketum mengatakan amandemen undang-undang yang dirubah para stakeholder yang ada di Jakarta. Ini bukan rahasia, bukan rahasia lagi, dan ini sudah menjadi bukti kenyataan. Apa tindakan Gapenta ke depannya? Apa yang harus dilakukan Gapenta ke depannya? Banyaknya amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang dirubah, yang berusaha dirubah dengan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya sekarang ini bukan rahasia juga, dan kita juga tahu di bawah terjadinya perpecahan, timbulnya perpecahan, keretakan di antar sesama kita. Tugas kita sebagai Gapenta yang kalau saya lihat di seluruh yang dijabarkan tadi adalah anti anarkis narkoba. Apabila ini terus dipertahankan, amandemen akan dirubah. Perubahan amandemen undang-undang sampai kepada pendidikan. Kunci suatu bangsa adalah dari pendidikan. Bila anak bangsa sekarang pendidikan Pancasilanya sudah dihilangkan, mulai dirubah dan segala macam,
bagaimana anak-anak kita ke depan untuk memahami nilai luhur Pancasila, Bapak. Rekan-rekan semua, mari kita ketuk hati kita. Kita lihat kembali yang dirasakan oleh Pak Ketum dari tahun lebih dulu, dan seluruh yang lebih tua di sini lebih senior. Generasi muda harus bertindak. Generasi muda harus ambil tindakan dan langkah yang nyata untuk mempertahankan ideologi itu. Miris. Tapi saat ini yang kita rasakan tidak ada. Mohon maaf Pak Ketum. Izin saya berkata seperti ini bukan karena ingin mengatakan tidak. Tapi itu kenyataan apa yang dikatakan saudara yang di Pasir, apa yang dikatakan Pak Erik dari Pasuruan, dan itu terjadi real dinyata dari mulai Sabang sampai Merauke. Dan itu ternyata terjadi. Bukan anti ideologi Pancasila, bukan. Malah kita bagaimana menciptakan lagi, membangkitkan kembali lagi ideologi Pancasila yang murni. Langkah apa yang di Gapenta yang harus kita ambil? Bukan hanya bertindak untuk anarkisnya, tapi bagaimana pemahaman untuk generasi muda lebih memahami nilai luhur Pancasila itu sendiri. Saudara kita banyak yang tidak makan, benar kata Pak Lukas. Jangankan untuk beli masker Pak Lukas. Untuk makan aja sekarang banyak saudara kita. Dari Sabang sampai Merauke udah menjerit. Masker 4 dicuci 4 kali udah hancur. Beli lagi. Daripada beli masker lebih bagus beli beras. Sementara apapun yang dikatakan oleh sekarang ini, yang semua banyak, Gapenta banyak bergebuat, dan negara banyak berbuat, tapi belum sampai kepada titik nadir terbawah rakyat. Kita jangan mengukur dengan diri kita, tapi kita melihat di sekeliling kita, saudara kita yang lain. Hidup anak bangsa harus juga menjadi perhatian Gapenta. Saya bangga bisa bergabung dengan Gapenta. Gerakannya gerakan moral. Tapi mari kita tingkatkan kembali gerakan moral itu untuk lebih mencintai, memaknai arti terdalam Pancasila itu. Menjalankannya dalam kehidupan pribadi, organisasi, masyarakat, dan negara. Saya rasa itu aja Pak Ketum. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung atau apapun. Saya mohon maaf, saudara saya yang di Pasir. Lanjutkan. Bila perlu, berikan mereka pemahaman Pancasila itu isinya. Ajarkan mereka. Jangan dimarahi. Jangan dimusuhi. Tapi jelaskan kembali isi Pancasila itu. Pak Erik, Pasuruan, salam hormat saya dari Palembang. Juga bagi saudara-saudara semua yang ada di Nusantara. Salam hormat, salam Gapenta, jaya selalu. Pak, bagus sekali itu ya. Ya. Itu tadi dari Ibu Ike Dewi Sartika dari Ketua DPP Jawa Barat, yang tadi saya terpikir juga kalau kita buatkan stiker, jadi ada logo Gapenta di kanan, terus rumah Gapenta di kiri. Terus itu DPK DPP terus di bawahnya Pancasila 1, 2, 3 ditempelin di rumah-rumah itu, dibuatkan. Iya, itu maksud saya biar minta uang dari ya biar hafal untuk tahap awal, hafal dulu ya itu Pak Ketum ya. Pak Ketum, izin Pak Ketum. Itu tidak perlu dihafal, tapi tidak usah dilihat di rumahnya saja. Itu nanti anak-anak pada hafal itu. Ya, bagus betul. Itu saya rasa saran yang bagus. Gimana sarannya, Lukas? Izin Pak Ketum. Jadi begini Pak Ketum. Yang jadi pemahaman kita bersama, kalau memang kita semua anggota Gapenta ini, khususnya orang tua, sudah paham Pancasila, nggak usah dululah kepada orang lain. Kepada keluarganya sendiri dulu. Kepada misalnya kita 15 juta anggota, ya ditambah anak-anaknya.
orang tuanya sendiri menanamkan Pancasila itu kepada keluarganya masing-masing, saya rasa sudah afdol itu. Betul, itu bagus. Tapi maksudnya Ibu itu bahwa kalau kita kan hanya melaksanakan, yang dananya nanti kan bisa dicari dari mana. Dibuatkan stiker seperti stiker itu loh, stiker yang di mobil-mobil itu tempelkan di rumah masing-masing. Tapi ada logo Gepenta di situ. Betul. Termasuk sosialisasi Gepenta. Sosialisasi Gepenta itu sudah ada di rumah rumah Gepenta itu kan. Betul. Narkoba, tawuran, anarkis, no. Kan sudah ada itu. Logonya ada. Terus dibawa di tengahnya itu ditulis Pancasila. Satu, Tuhan Yang Maha Esa. Dua, ini. Itu Pak Ketum. Setiap kali dilihat dari anak sekolah datang dilihat, itu nanti lama-lama dia hafal. Saya bagus itu. Setuju. Kan bagus itu ya? Ya. Bagus. Satu sisi bagus Pak Ketum. Nah, tapi di sisi pendalamannya itu, kalau bisa orang tuanya tadi yang menanamkan kepada anak-anaknya. Jadi kalau dari sisi pengenalan Pancasila seperti kata-kata Pancasilanya tadi sudah bagus, sesuai dengan stiker tadi sudah bagus ya, sekaligus sosialisasi kata-kata Pancasila tadi. Nah, cuma pendalamannya itu maksud saya Pak Ketum. Nggak usah dulu mendalami, tidak usah pendalaman dulu, yang perlu hafal dulu, memahami. Ya ingat dulu. Jadi logo Gepenta di kanan, di kanan, Gepenta, rumah Gepenta di kiri, di tengahnya itu DPK Gepenta Pasir Kaltim, atau DPP Gepenta Jabar, atau DPK Gepenta Sibolga. Terus dibuatkan Pancasila, baru diurut menjadi satu apa begitu. Itu stiker itu dibagikan saja sama anak-anak sekolah. Iya. Nanti kan ditempelin mereka di rumahnya, ditempelinnya di rumahnya. Nah, yang terutama memang anggota Gepenta, betul yang dibilang Lukas itu, kepada anggota Gepenta dibagikan satu-satu. Contoh ya. Kali 2000 itu, 2501 itu. Mohon izin Pak Ketum. Ya. Izin bersuara Pak Ketum. Pak Ketum. Mana Muhammad Hendra? Ya, salam Pak Ketum. Ya. Baik, perkenalkan dulu ya Pak Ketum. Ya. Saya Muhammad Hendra dari DPP Gepenta Sumatera Barat. Ini sekedar saran aja Pak Ketum. Ya. Mumpung sekarang kan lagi gencar-gencarnya seluruh kalangan menggunakan media sosial Pak Ketum. Alangkah baiknya lebih efektif dan efisien dan cepat dalam kalau seandainya memang ingin menggaungkan Gepenta dengan target mensosialisasikan Pancasila, kenapa tidak kita gunakan media sosial gitu? Alangkah baiknya. Saran aja sih Pak Ketum. Nah, ini kan sudah media sosial kita ini berjalan. Yang lalu sebetulnya kita punya tabloid, Suara Gepenta News, tapi itu dikelola oleh Lukas sama siapa ibu siapa Lukas dengan Ibu Arta dengan Pak Oras, Pak Atta, Bu Arta, Ibu siapa itu? Yang Pak Oras dan Bu Arta. Yang satu lagi temanmu itu siapa? Bu Pesta. Bu Pesta juga. Pesta. Itu ya. Pasar Ibunya meninggal, sehingga tidak dikelola lagi yang dengan baik. Itu sebetulnya bagus. Tapi sekarang ini kita sudah pakai media. Media kita itu Facebook. Ya, ada Facebook Ketua Umum Gepenta ada. Facebooknya Lukas ada. Facebooknya Ibu Ike juga ada. Di semuanya. Facebook Umat Gepenta Indonesia pun ada Pak Ketum. Ada DPK, DPP, DPN Gepenta itu WA-nya juga ada. Itu tidak pakai. Tetapi ini maksudnya sementara ini supaya kelihatan di seluruh Indonesia. Jadi kita cetak. Biaya cetaknya itu tinggal minta aja itu di Kesbangpol, di Dinas Sosial, terus di BIP, Badan Ideologi Pancasila
di pemuda dan olahraga. Kalau tidak dari kantong sendiri, ya, ataupun urunan. Kalau pengusaha-pengusaha juga yang perlu pintar bikin proposal. Nyata kita perlu DPNG Penta ini yang pintar bikin proposal itu Pak Parlin. Kita bikin itu, ya kan? Saya sarankan masalah ini jangan bikin dulu misalnya 1.000. Ya. 1.000 setiap kepala sekolah minta bantuan kepada dia untuk mencetak itu. Kita yang mencetak biayanya dari dia untuk dibagikan kepada anak sekolahnya. Itu bisa. Dan kadis apa namanya? Kadisdik. Itu Ibu Ika itu jawab, coba bisa menjawab enggak kira-kira bagaimana itu? Ya. Barangkali itu sudah bagus tuh, sudah mengkerucut ya untuk tahap awal itu. Kami akan koordinasikan dengan para kepala sekolah di Jawa Barat. Ya. Nah, ini seperti itu. Pasir minta sama Bupati karena utuh dekat dengan Bupati, dan Bupatinya sudah saya sudah memberikan penghargaan kepada dia walaupun lisan. Terima kasih Pak Bupati. Jadi kalau misalnya pintar bikin proposal, waduh, saya rasa itu pekerjaan yang paling didukung. Minta uang kepada Dandim di situ, minta uang kepada Kapolres, masa 2 juta nggak bisa? Nah, itu paling Rp2.000 itu satu itu. mohon izin sampai Nggak mungkin lah nggak sampai 5.000 itu. Orang kecil kok, ya kan? Nah, ini sudah teratasi. Nah, terima kasih banyak. Ketum, mohon izin. Ya. Mohon izin. Nah, dari mana? Ya. Pasir. Pasir, gimana Pasir? Terima kasih Pak Lukas. Kita memberikan pendidikan kepada masyarakat memang dari berbagai cara dan berbagai lini, ya kan? Mengapa kami berikan bukan hukuman sebenarnya, tapi kita memberikan pendidikan bagaimana Pancasila itu bisa dikenal oleh masyarakat. Bukan menjudgment bahwa mereka itu harus seperti ini, tidak. Ini perlu digarisbawahi. Terima kasih nih Pak Ketum. Ini sekedar usul saja, sekedar usul. Tadi seperti brosur dan sebagainya kami sangat setuju. Tapi alangkah bagusnya lagi, tolong dibuat kegiatan webinar untuk mengundang seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Baik itu pembina OSIS-nya, atau gurunya, atau siswanya. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa, yang pernah kami lakukan di Pasir sendiri, lomba pembuatan video dokumenter masalah narkoba. Terus ada juga kami membuat, teman-teman kita membuat karya tulis tentang narkoba. Nah, ini kenapa tidak Gapenta Nasional membuat hal seperti ini, lomba? Bahkan di nasional kan uangnya lebih besar daripada yang ada di kabupaten kota. Nah, itu. Jadi ini sekedar usul saja Pak Ketum. Siapa tahu bisa dibuatkan. Mungkin ada lomba video pendek atau dokumenter atau apa sejenisnya. Terus membuat karya tulis. Nah, tadi ada juga webinar masalah apalagi ini hangat-hangatnya Pancasila dikaitkan dengan narkoba. Nah, bisa itu. Nanti pembicaranya ya termasuk Ketum dan teman-teman Pak Lukas, Bu Ike dan sebagainya. Ini tuh sekedar usul Pak Ketum. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Itu saran yang bagus itu. Ya, dari mana nih? Buka itu apanya? Moodnya dibuka. Mikrofonnya dibuka. Nah, mood dibuka. Ya, oke. Izin, Pak Ketum. Ya. Saya menyoroti sekitar Pancasila itu sendiri tadi Bapak yang dari Palembang, Pak siapa, tentang pendalaman. Kalau masalah pendalaman berarti bicara kita dalam pelaksanaan setiap hari.
kembali lagi waktu zaman saya sekolah dulu, mungkin sekitar 30 tahun ke belakang, itu kan ada mata pelajaran yang namanya pendidikan moral Pancasila. Sekarang dihilangkan dengan kurikulum yang baru, dianggap demodernisasi kurikulum. Tapi ternyata setelah ditelaah sampai sekarang ini, nilai-nilai daripada moral Pancasila itu sendiri di generasi muda sekarang sudah hilang, punah. Nah, barangkali ini bisa diusulkan kembali oleh Pak Ketum kepada Menteri Pendidikan bagaimana menimbulkan kurikulum PMP itu sendiri atau nama lain itu dimunculkan kembali. Ada lagi P4 dimunculkan kembali. Badan BP7 sendiri dimunculkan kembali. Waktu itu, waktu di perusahaan-perusahaan juga, saya melakukan diklat BP7, yaitu di Jalan Pramuka di Jakarta. Nah ini sampai sekarang kan sudah tidak ada. Makanya generasi muda sekarang, yang ada muncul moral tawuran. Yang ada muncul moral anarkis dan narkoba. Itu akibat daripada pendidikan di sekolah yang tidak ada ke arah moral. Hanya sebatas pendidikan-pendidikan yang sekarang notabene mungkin dianggap demodernisasi itu sendiri, tapi secara moral itu tidak menyentuh sama sekali di anak muda sekarang. Nah itu barangkali usulan dari Purwakarta, Pak Ketum mohon maaf, ya. Bisa mengusulkan ke Menteri ataupun ke Bapak Presiden langsung bahwasanya kurikulum yang dinilai tidak modern itu justru itu yang bermanfaat kepada generasi muda sekarang mungkin diterapkan. Demikian, ya. Mohon maaf Pak Ketum. Ya, itu kalau kami dari lagi. Kalau kita sudah banyak tulisan buku, naskah intelektual yang kita sampaikan kepada Presiden. Hai, sudah banyak. Terakhir kemarin ada buku kita, bahkan hadapi perang Nubika pun sudah. Kita yang bicara pertama itu hadapi perang Nubika. Kalau misalnya perang Nubika, perang antara Cina dengan Amerika dengan Australia itu meledak di atas Indonesia, nuklirnya, bagaimana menghadapi itu sudah ada. Apalagi ini coba kalau refleksi Pancasila 70 tahun. Itu sudah sampai kepada Presiden. Nah, itu ini pada kita itu sebetulnya sudah Pancasila itu sudah disosialisasikan kembali. Tetapi ada unsur-unsur orang-orang yang ingin yang saya sampaikan tadi bahwa ada yang kelihatan dua mengganggu Pancasila itu sekarang. Satu adalah HTI, satu adalah komunis. HTI itu Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, yang mau membuatkan khilafah. Nah, jadi ini yang terus-menerus mengganggu Pancasila itu dengan Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan Piagam Jakarta. Itu diungkit lagi supaya pakai itu. Kalau misalnya dibuatkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu nanti lari itu orang-orang pada perang itu nomor satu itu nanti. Hindu itu di Bali sudah perang, nanti Toraja perang, Batak perang, mana di Jawa Barat pun ada Kristen itu nggak mau dia membuat begitu. Misalnya seperti itu. Jadi ini yang radikalisme ini, radikalisme komunis, radikalisme agama. Ini yang sekarang ini ancaman kepada kita. Tetapi setelah dinyatakan oleh bahwa dari NU, dari Muhammadiyah menyatakan bahwa Pancasila itu sudah final karena diputuskan oleh PPKI. PPKI itu siapa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu yang tanggal 18 itu orang-orang Islam semua, hanya satu aja yang Kristen Samratulangi.
Yang 8 itu Islam semua. Jadi kenapa bukan ini? Kenapa harus terus-terus itu? Apalagi yang sekarang ini didengung-dengungkan itu. Jadi sekarang kita harus tetap kepada apa yang dicantumkan di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itulah Pancasila itu. Itu saja kan. Jadi oleh karena itu kita jangan terbawa-bawa. Karena apa? Kalau kita bicara mengenai Gepenta, tugasnya adalah penanggulangan narkoba. Narkoba itu bisa dikaitkan kepada jiwa Pancasila supaya maju. Terus tawuran anarkis. Di dalam Pancasila tidak ada keinginan untuk membuatkan tawuran. Apalagi anarkis, membunuh orang lain. Mana ada itu ceritanya di Pancasila ada membunuh orang lain. Ada ketuhanan. Orang beradab. Sudah berjiwa. Apa imam kita itu semua di rumah kan? Kita kan imam semua. Nah itu kan. Yang perlu itu. Apakah dia kalau orang Kristen imam juga. Islam juga imam juga. Semua ayah itu jadi imam, memimpin doa, ya kan? Ya kan begitu. Nah, jadi oleh karena itu sudah tepat bahwa P4 yang dibuat di dalam ketetapan MPR nomor 2 MPR 78 tentang P4 dikira itu hasil daripada Soeharto. Orde Baru, sehingga oleh ketua MPR waktu itu pada tahun 98 dengan ketetapan MPR nomor Romawi 18 MPR 1998 dicabutlah ketetapan MPR nomor 2 itu kan ngawur. Ya itu kan, itu yang bikin masalah sebetulnya di negara kita ini. Karena kita reformasi, seolah-olah reformasi itu anti Soeharto semua. Pokok Soehartonya yang kita anti, tapi kalau negaranya kan tidak. Hasil-hasilnya yang bagus-bagus kok. Iya Pak. Iya kan? Bagus, misalnya contohnya, bahwa kita harus tetap mempertahankan Pancasila. Iya. Dan untuk mengganti Undang-Undang Dasar 45, harus melalui referendum. Yeah. Tahu referendumnya dicabut tahun 98. Ya jadi nggak perlu dirubah. Dirubah, diganti. Sehingga dengan digantinya itu, maka ada kesempatan Amin Rais mengganti, merubah Undang-Undang Dasar 45 itu dengan amandemen 99, 2000, 2001, 2002. Ya tambah ngawur lah sekarang menjadi negara kita ini negara liberalisme yang bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan demokrasi Pancasila adalah musyawarah, permusyawaratan dan perwakilan. Sesuai dengan di alinea keempat itu. Ya kan begitu Ibu Ike? Iya ya, betul. Iya itu. Jadi inilah perlu kita ini ada Ibu Parti ini. Ada yang mau disampaikan ini? Siapa lagi yang Endang Mulyawati? Ada yang mau disampaikan Endang Mulyawati? Mute-nya dibuka, mute-nya dibuka. Enggak. Saya rasa mungkin begitu saja dulu diskusi kita. Jadi nanti akan kita buatkan 2 kali seminggu. Siap Pak Ketum, siap. 2 kali seminggu Zoom meeting program, yaitu membahas tentang masalah-masalah tugas pokok kita, visi dan misi serta tugas pokok Gepenta. Jadi ini Pancasila. Pancasila ada hubungannya dengan langkah yang sudah dilaksanakan dari hasil pertemuan ini. Misalnya contohnya, nanti ada kita bahas yang tertentu. Ada pengguna narkoba, ada berita narkoba di koran,
di korannya masing-masing di daerah itu kita diskusikan. Ya. Sama setiap 1 hari itu 2 minggu, dalam 1 minggu 2 kali, setiap pertemuan cukup 1 jam. Nanti pembahasnya dari DPN bukan hanya ketua umum, ada bendahara, ada sekjen, ada kasetum, ada deputi-deputi, deputi 1 pencegahan, deputi 2 pemberantasan, deputi 3 rehabilitasi, deputi 4 social control. Baru ketua-ketua departemen nanti kita undang. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan kita akan undang kepala BNN untuk bicara. Habis itu kepala atau direktur narkoba Mabes Polri. Kita undang di dalam pembicaraan itu. Ini supaya rame, ya, supaya kita makin ini. Soalnya saya dengar bahwa sekarang ini sudah mulai dibisniskan pengguna narkoba itu. Kalau sudah mulai dibisniskan, kita buka di sini bersama dengan pejabat-pejabat di BNN itu nanti dengan direktur narkoba Mabes Polri, dan juga bisa kita undang di yang lain-lain. Saya rasa begitu, daripada kita pakai TV, lebih bagus kita pakai Zoom meeting. Oke, apa ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup. Cukup Pak Parlin, udah cukup? Cukup Pak Ketua. Ya. Oke. Ya, bagaimana? Sudah cukup. Cukup. Baik. Kalau demikian, keputusan kita sementara di sini bahwa untuk mensosialisasikan Gepenta dan mensosialisasikan Gepenta, menggepentakan masyarakat, maka kita salah satu supaya tertarik semua orang membuatkan stiker logo Gepenta dengan rumah Gepenta, tapi dibuatkan di situ isi Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Itu dengan gambarnya. Ya. Dengan gambarnya. Pancasila 1 itu gambarnya bintang gitu. Enggak usah lah. Ya biar tahu bahwa mereka juga begitu. Kalau ini tidak ada ininya. Kalau bisa ya ada yang 5 padi kapas. Cetaknya di daerah. Di daerah bisa dicetak seperti itu bagus. Misalnya ya kan Ketuhanan Yang Maha Esa pakai bintang. Gitu. Ya. Nah, sampai kepada keadilan sosial kepada padi kapas itu. Ya. Nah, dibuatkan seperti itu bisa. Ya kan? Ya. Jadi itu sementara. Terus kedua bahwa akan kita buatkan rapat kita melalui virtual 2 kali seminggu supaya itu juga menjadi masukan kepada pemerintah. Dan mungkin akan kita undang beberapa pejabat nanti. Misalnya minggu depan dari Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri. Terus nanti kedua dari BNN. Nanti ketiga dari Direktur Narkoba. Gitu kita bagi-bagi gitu. Kementerian Pendidikan juga, Pak Ketum. Pendidikan. Ya. Bila mana topiknya pendidikan, gitu kan? Ya, nanti masuk ke sekolahnya itu kan? Ya. Masuk ke sekolahnya, ya. Baik, kalau begitu, terima kasih atas kesediaannya dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Menjaga, melaksanakan protokol kesehatan, pakai cuci tangan, masker, dan menjaga jarak supaya kita tetap dalam sehat. Tapi untuk menjaga kita dari COVID, serangan COVID, kita tingkatkan antibodi. Antibodi itu vitamin C dan vitamin E, dan buah-buahan, makanan daging-daging, dan telur. Ya. Apalagi
dari pemerintah sudah menyampaikan telur hari 1. Terus kedua, untuk kalau ada yang kena penyakit COVID terjangkit, makanlah dexamethasone. Itu yang sudah diumumkan oleh Perdana Menteri Inggris dan Sekjen WHO bahwa dexamethasone itu adalah obat COVID. Jadi di Inggris sekarang ini sudah 2 minggu tidak ada yang mati. Ya, ini baru datang utuh. 2 minggu ini sudah tidak ada yang mati di Inggris. Sedangkan di Indonesia masih ada yang mati 10. Nah, kalau di Indonesia sebetulnya diumumkan oleh pemerintah, dexamethasone itu juga dibagikan kepada masyarakat ataupun yang sakit, itu akan sembuh. Baik, saya rasa sudah demikian, kita tutup Ketua DPK Gepenta Pasir. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Merdeka. Izin Ketum buat foto. Foto. Buka videonya semua. Ya, foto dulu. Foto dulu, Raffles. Selamat siang, Pak Ketum. Buka videonya semua. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih. Pak Ketum. Ya. Itu ada Ketua Gepenta Pasir itu Pak Utomani baru muncul itu. Ya, itu baru datang dia tapi sudah ditutup. Ada urusan kantor tadi.